Senyum Buya Hamka di akhir hayat. Almarhum Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan Buya Hamka adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama. Dikenal pula sebagai tokoh masyumi dan ulama Muhammadiyah. Karya-karya tulis Buya Hamka yang terkenal yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan Di Bawah Lindungan Ka'bah. Tidak hanya terkenal dengan berbagai karyanya, Buya Hamka juga tersohor berkat pemikiran-pemikirannya yang luar biasa. Dari hal tersebut, banyak keluar kalimat-kalimat inspiratif yang tidak hanya digunakan sebagai motivasi, tetapi juga menyentil atau mengingatkan jika ada yang salah. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun, ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Hal ini memaknakan bahwa ilmu saja tidak akan cukup dalam hidup ini. Pedoman sejati yang menuntun kita sesungguhnya adalah keimanan atau kepercayaan terhadap agama masing-masing, serta menjalankan perintah agama dengan baik. Jika hanya mengandalkan sebuah ilmu saja atau keimanan saja, maka yang terjadi tidak adanya keselarasan dalam hidup, karena masing-masing golongan hanya mementingkan golongannya sendiri. Hidup itu laksana lautan. Jika tidak berhati-hati, maka kamu akan tergulung ombak. Makna dari quotes ini, kehidupan itu laksana lautan. Orang yang tidak hati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi, dan menjaga layar, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang, hilang di tengah samudera yang luas, tepi tidak akan tercapai olehnya. Ungkapan Buya Hamka tersebut sangatlah relevan jika diterapkan dalam kondisi kehidupan saat ini. Lebih berhati-hati dan terus mengembangkan potensi diri adalah salah satu kunci jika tidak ingin tersapu ombak kehidupan. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Quotes legendaris dari Buya Hamka yang satu ini seakan tidak lekang oleh waktu. Quotes ini cukup mengena bagaimana kondisi saat ini. Hidup tidak akan berubah tanpa bekerja. Dan jika pun bekerja, tidak hanya sekedar bekerja saja. Kerja keras penting, namun yang lebih penting lagi adalah kerja cerdas. Semasa hidupnya, Buya Hamka menjadi tokoh yang toleran terhadap perbedaan, namun tegas dalam hal-hal prinsip keagamaan. Salah satu contoh ketegasan itu dapat dilihat saat dirinya menjabat sebagai Ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ia berani mengeluarkan fatwa yang sampai saat ini masih menjadi diskusi keagamaan. Ia ini mengeluarkan fatwa haram bagi umat Islam terkait perayaan Natal bersama. Buya Hamka meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 1981 dalam usianya yang ke-73 tahun. Saat itu hanya 2 bulan setelah memilih mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Lantaran menolak permintaan pemerintah untuk mencabut fatwa haram,
bagi umat Islam mengikuti perayaan Natal bersama. Bahkan, diketahui sebelum itu Buya Hamka pernah menolak undangan untuk bertemu Paus Yohanes Paulus II saat berkunjung ke Istana Negara, karena pada saat itu sedang sangat marak Kristenisasi. Hingga akhirnya ia memilih mundur dari jabatannya lantaran lebih memilih membentengi akidah umat Islam. Semoga almarhum Buya Hamka husnul khotimah, ditempatkan bersama orang-orang yang beriman dan diterangkan kuburnya.